Tapi when mereka jalan satu mall, terus ada yang manggil-manggilin nih, Kak, install sekarang Kak, buka sekarang Kak, dapat ini langsung loh Kak. Dapat koper Kak, gitu ya. Ya kan? Dapat koper tuh paling sering tuh di mall gitu. Oh, untuk customer ini enaknya dikasih rewards yang bagian ini loh. Itu AI bisa ngelakuin itu. Salah satu contoh AI yang sehari-hari lagi kita lakuin, dan ini salah satu brand partner aku juga. Nggak usah sebut merek, tapi ini pasti pada tahu. Tapi sebut aja nggak apa-apa juga, it's okay. Enggak, dia punya servicesnya delivery food, dia punya services transport dan lain-lain. Oh, aku kayaknya pakai deh barusan. Ini beli minuman. Iya, salah satunya itu. Hai, selamat datang di Kode Marketing. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi aku udah gak ketemu sama beliau ini sekitar 1 dekade. Kelihatan angkatannya. Agak ini ya, agak berlebihan. Padahal baru beberapa bulan lalu gitu ya. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bisnisnya itu kekinian banget gitu. Jadi kita langsung aja kenalan dulu kali ya. Silakan Kak Ratna. Aduh, thank you. Suatu kehormatan kali ya buat saya. Aduh. Gini, aduh, males banget gue gitu. Enggak, saya kehormatan nih, diundang sama ibu dosen, kemudian menjabat ibu CEO. Aduh. Enggak, jadi datang ke sini walaupun harus melewati lumayan ada badai di tengah jalan tadi ketika ke sini. Oh. Jadi naik apa? Kesini naik helikopter tadi? Teks ya 2,5 jam kali ya buat sampai di sini. Oh ya. Gitu. Kalau naik helikopter itu biasanya ada pakai voucher nggak? Buat bayar. Boleh jangan ngide ke situ. Belum ya. Kebetulan ini ditonton sama CEO saya nantinya, jadi gitu. jangan sampai menciptakan ide-ide kayak gitu. Oh ya, oke. Guys, kita kenalan dulu. Kak Ratna, apa kabar? Baik. Kayak baik itu kayak normatif banget. Banget. Aku boleh nggak kepo? Di weekdays sibuk ngapain Kak Ratna? Di weekdays itu keliling dari satu brand ke brand lainnya, dari satu corporate ke corporate lainnya, dan kalau Kak Winda lagi suka main ke mall, kayaknya pasti akan temuin aku deh di situ. Kamu anak mall banget. Jadi kalau boleh tahu nih, kamu ngapain kerjaannya ya? Banyak hal. Satu, ke mall bisa jadi buat nemuin merchantnya atau brand-brandnya, karena kita punya brand tuh banyak banget lah se-Indonesia, apalagi yang langsung jualan ya, mohon maaf nih. Kelihatan ya guys. Langsung jualan. Nah, intinya gini, jadi kita setiap kali datangin mall-mall itu kan kita pasti ngelihat bahwa apa yang lagi tren di mall ini gitu. Ada jangan-jangan ada queen yang antriannya panjang banget tapi belum jadi partner kita. Ini yang kita cari. Sama another thing, kita ketemuan di mall itu buat ketemu sama klien, jadi sambil nyobain makanan, cobain dong makanan di sini nih, brand kita loh gitu. Ini adalah pekerjaan impian dari seluruh lintas generasi di Indonesia. Main-main jajan tapi cuan. Iya nggak sih? Aduh. Jadi gini Kak, aku sempat baca satu buku di beberapa hari terakhir ini. Jadi buku itu namanya, judulnya adalah Same as Ever. Tidak ada yang berubah di dunia ini sebenarnya. Karya Morgan Housel ya. Jadi ada satu statement bab di buku itu, satu hal yang paling powerful di muka bumi ini adalah soal insentif. Pro, kontra, setuju atau enggak? Menurut Kak Ratna? Setuju. Dia bilang di situ, kenapa insentif hal yang paling powerful di muka bumi ini? Karena insentif itu bikin orang jadi bias sama keputusannya sendiri. Menurut aku, konsep basic ini diimplementasikan dalam marketing. Representatif bisnisnya adalah bisnis yang sedang Kak Ratna lakukan. Correct? Serius? Absolutely. Berarti bisnis ini powerful guys. Kita ulik ya guys, yang menarik banget gitu. Jadi aku ingat banget zaman dulu waktu aku kecil sama ibuku sama bapakku gitu ya. Selalu dikasih tahu yang namanya sistem rewards and punishment. Jadi misalnya dulu, kalau kamu dapat juara A, kamu akan aku kasih B. Ya kan? Jadi culture itu yang sampai detik ini tuh masih tertanam di benak aku nih. Gitu kayak, oh kalau misalnya gue melakukan sesuatu, maka gue akan mendapatkan sesuatu gitu. Jadi ada konsep balancing di sini terkait earning something tapi harus spending something. And the same way itu juga investing. Boleh nggak Kak Ratna kasih tahu
Kalau dengar-dengar ini bisnisnya udah steady banget gitu. Konsep itukah yang diimplementasikan? Yes, itu satu konsep yang memang kita pegang sampai saat ini gitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit, di company aku yang sekarang itu memang kita pegangnya B2C sama B2B nih. Jadi konsep yang tadi sebetulnya sangat relate sama B2B justru. Oke. Jadi let's say gini, jadi aku tuh sekarang bergerak di voucher digital ya. Absolutely di voucher digital, core bisnisnya. Tapi selain itu kita punya banyak banget produk yang ngedukung voucher digitalnya. Salah satunya tadi tuh yang rewards, loyalty. Dan aku yakin Kak Winda, Jena dan semua teman-teman di sini ini ada 1.000 orang kan ya di sini nonton ya. Guys, itu pasti pernah nikmatin rewards yang datangnya dari aku. ouch. Oke. Jadi gini, Ya. I don't care ketika teman-teman itu dapatnya voucher, kita mungkin nyebut brandnya nggak usah nyebut brand, dapat voucher kopi gitu. Potongan harga. Bukan potongan harga even, kayak voucher value, karena voucher value ini bisa langsung dipakai tanpa minimum buying. Jadi let's say Gak ada tuh gimmick-gimmick marketing ya kayak ada dong. TNC minimum purchase nggak gitu. ada dong. Kita ngapain di situ? That's a powerful. Yes. Jadi ini tuh kayak kita ngomongin etika bisnis dan lain sebagainya. Jadi kita nggak ngomongin gimmick-gimmick aja gitu. Jadi ketika orang ngasih voucher value itu tuh udah bisa dipakai tanpa minimum buying. Dan jadinya harus bisa convert langsung ke produk gitu. Memudahkan hidup gue untuk semakin cuan. Yes. Ya nggak sih? Dan gini, kalau kamu lagi jalan-jalan ke mall itu suka ada booth-booth gitu. Kayak, Kak buka rekening ini dong Kak, buka rekening itu dong Kak. Iya gitu. lagi bener. Buka rekening ini Kak, entar dapat voucher. Itu adalah salah satu. Kayak tadi kamu bilang tuh, kayak sifat dasar manusia atau naluriahnya mereka tuh emang suka dikasih kali ya. Mereka suka dapat rewards, mereka suka dapat sesuatu for free. Dan ya terserah mereka mau daftar, mereka tahu nih keuntungan untuk buka tabungan A itu A B C D F G gitu, tapi mereka nggak serta-merta langsung buka. Tapi when mereka jalan satu mall, terus ada yang manggil-manggilin nih, Kak install sekarang Kak, buka sekarang Kak, dapat ini langsung loh Kak. Dapat koper Kak, ya kan? Dapat koper tuh paling sering tuh di mall gitu. Itu salah satunya. Jadi voucher digital ini bisa banget buat acquisition sama retention sebetulnya. Nah, ada kata-kata paling similar, retention, acquisition itu kan akan mengarah ke loyalty. Betul, ya. betul. Karena kan tahap paling sulit dari bisnis itu kan sampai pada customer loyal. Dan teman-teman dari Ultra Voucher disebut mereknya sangat iya dong, ya kan? Udah kelihatan di sini. Jadi menjembatani kepentingan-kepentingan brand itu untuk sampai pada tahap mereka akhirnya bisa melakukan aktivitas mengelola konsumennya dengan baik. Betul. Gitu ya. Betul. Dan mereka nggak perlu susah-susah gini. Jadi ibaratin sekarang aku adalah satu brandnya corporate brand gitu. Kayak kita nggak perlu datengin satu-satu merchant buat kerjasama, buat ini. Better lewat sama kita udah langsung siapin semuanya nih buat mereka. Kita deliver semua merchant yang kita punya buat mereka. One stop solutions for CRM. Oh nice, seksi banget ya. Abis ini beli ini guys, beli saham ya udah TBK. Ayo TBK. Oke, berarti gila ya. Dulu tuh kebayang nggak sih nak, zaman dulu banget ya. Kalau misalnya baca-baca majalah, itu kan ada voucher-voucher potongan harga yang kita collect gitu ya, terus hilang. Itu kan nyebelin ya. Dan satu hal gini, sebetulnya dari corporate atau brand ini tuh dia udah allocate dia. Biasanya mereka udah allocate kayak gue akan spend buat customer kita itu 1 miliar deh. Jadi dia bikinlah kayak gitu yang di kupon-kupon di majalah sejumlah misalnya 25.000 dikali 4.000 gitu, atau 25.000 dikali 40.000. Jadi intinya 1 miliar lah gitu. Cuman mereka udah tahu budget yang mereka spend, tapi mereka nggak tahu dari 1 miliar yang mereka spend sebetulnya berapa sih yang benar-benar narik customernya mereka. Sebetulnya berapa? Jangan-jangan customernya udah pernah lihat majalahnya, tapi vouchernya nggak diambil. Atau tuh vouchernya diambil, tapi nggak digunain di merchantnya atau di redeem. Mereka buta sama data-data kayak gitu. Nah, ini dan kamu bisa nyiapin data-data itu. Iya benar. Dan ini yang udah kita. Ini yang powerful di bisnis ya. Betul. Jadi nice. Kita itu mainnya jadi intinya nggak cuma dijual beli voucher putus, tapi yang kita siapin adalah analitik datanya, dashboard yang lengkap. Jadi
teman-teman corporate kita itu bisa tahu preferensi customernya dia tuh kayak gimana. Oh nice, ada kata-kata preferensi customer, analisis data, lanjut. Terus Mereka jadi tahu persona usernya kayak gimana. Itu yang paling penting sebetulnya kan. Kalau dulu tadi menarik nih yang Kak Winda sebutin, karena Kak Winda ini sangat expert di marketing, jadi beliau langsung dapat poin-poinnya nih. Tadi benar banget yang part yang kita potong-potong kupon di majalah dan lain-lain. Itu tuh kan udah old school banget sebetulnya. Banget. Again nggak kayak si brand atau corporate-nya nggak dapat balikan data atas budget yang mereka spend tuh kayak gimana gitu. Tapi ketika mereka udah coba ke digital vouchers kayak gitu dan pakai kita punya services, ada dashboardnya, itu yang kita collect big datanya gitu. Dari big data itu bisa jadi kayak oh ternyata user saya yang kalangan 25 sampai 30 tahun ternyata sukanya belanja tas loh. jadi saya kasih voucher-voucher yang berhubungan sama produk-produk itu. Betul. Wow. Atau kalau so dulu nice. mungkin ketika aku di corporate sebelumnya gitu, ketika dapat reward something kita cuma spesifik dikasih ini ya voucher brand A gitu. But they don't know kalau aku nggak belanja brand A, ntar aku yang ada aku malah jual lagi. Kak Winda mau nggak nih beli voucher 2 nih gitu. Iya bener lagi. Ya kan, karena mereka menyamaratakan bahwa apa yang ada di benaknya saat itu adalah yang penting gue kasih reward deh buat karyawan gue, yang penting gue kasih reward deh buat user gue. Tapi mereka nggak ngasih pilihan. Terlalu transaksional. Nggak ada psychological things yang ditawarin. Yang itu sekarang bisnis kamu punya. Yes. One stop solutions. Pantesan TBK guys. Keren banget nih bisnisnya. Karena sebenarnya preferensi orang sudah berubah ya. Sudah berubah. Target market juga udah mulai digital savvy gitu ya. Udah mulai nggak pengen lagi nih ada voucher-voucher yang bentuknya fisik yang bisa hilang, kena air, ketinggalan, robek, rusak dan you name it gitu. Nggak bisa pula di track. Lo redeem nggak di voucher gue udah kasih lo 1M, lo nggak kerjain gitu kan? Iya. Ada yang tadi cut off lagi budget loyalty sama bener, customer retention itu gitu kan. Oh pantesan ya. Merchantnya udah berapa sekarang? Aduh, kita memang merchantnya lumayan qualified semua Oh, gitu. iya, Aduh, aku udah beli kok. Mohon maaf. Jadi memang kita sangat filtering untuk merchant-merchant yang join sama kita. Okay. Jadi kita sekarang ini filteringnya 600 sampai 700 brand. Dan itu memang spesifik brand-brand yang nationwide gitu. Ouch. Global ya? Iya, jadi nggak yang UMKM kita masih belum main lah, masih belum jadi segmen market kita. Oke, tapi kedepannya mungkin akan menjadi salah satu gitu ya. Kita lihatlah peluang di depan nanti kayak gimana. Ya, oke. Kalau gitu. Wow. Jadi Kak Ratna, kita kan ngomongin soal perubahan preferensi konsumen gitu ya. Jawabannya adalah digitalisasi dalam bentuk voucher yang konvensional, udah bentuknya digital, udah bisa tracking aktivitas transaksi sampai dengan preferensi konsumen. Kedepannya semenjak akan adanya lagi teknologi semakin canggih ini, AI gitu ya, ada nggak sih gambaran Kak Ratna ini akan berimpact sama proses yang seperti apa dalam bisnisnya sendiri? AI itu sendiri sebetulnya udah kita pakai gitu. Jadi benar-benar kita menganggap AI ini adalah sebagai pendamping kita yang benar-benar ngebantuin kita. Karena dengan AI itu aku jadi semakin mudah untuk tahu bahwa untuk customer ini enaknya dikasih rewards yang bagian ini loh. Itu AI bisa ngelakuin itu. Oh my god. Salah satu contoh AI yang sehari-hari lagi kita lakuin, dan ini adalah salah satu brand partner aku juga. Nggak usah sebut merek, tapi ini pasti pada tahu. Tapi sebut aja nggak apa-apa juga, it's okay. Enggak, dia punya servicesnya delivery food, dia punya services transport dan lain-lain. Oh, aku kayaknya pakai deh barusan. Ini beli minuman. Ya, salah satunya itu. Jadi dulu, ini mereka udah sangat memanfaatkan AI anyway. Jadi kalau dulunya kita kalau mau makan atau mau minum gitu, Kawina akan spesifik buat tahu dulu. Kayaknya kita buat nanti harus minum tuku deh gitu. Jadi harus nyebut nama dulu kan, harus nyebut tuku. Kalau sore kayaknya kita harus makan martabak pecenongan deh gitu. Oh my god, pengen lagi. Kan harus nyebut brand dulu kan. Tapi Tapi sekarang dengan si brand yang punya delivery services ini dan food delivery-nya, dia udah memanfaatkan AI sedemikian rupa. Jadi ketika Kawinda ketiknya makanan manis gitu, keluar tuh preferensinya dia apa aja. Itu salah satu pemanfaatan AI. Yes. Terus pas aku tadi mau ke sini, dari rumah ke sini yang perjalanan 2,5 jam itu. Ya ampun guys. Makasih loh ya terus. Kalau dulu mungkin kita cuma typing home terus sama tujuannya kemana, terus dikasih single rate. Kalau sekarang enggak. Kalau teman-teman sering pakai apps ini, sekarang udah disiapin ada beberapa pilihan rute dan beberapa pilihan rate.
Jadi kalau lu lewat rute A 90.000, kalau lewat rute B 130.000, itu tuh udah ada. Dan itu mereka memanfaatkan AI dari berbagai kayak Google Maps, Waze dan lain-lain gitu. Itu salah satu gimana ya ini benar-benar ngebantuin bisnis-bisnis kayak kita untuk bukan bersaing tapi justru lebih kasih customer kita tuh kemudahan gitu. Jadi karena ada orang yang kadang ya orang tuh nggak tahu mereka maunya apa. Spesifik. Iya banget terlalu generik bahkan ya. Iya, jadi kita kasihlah kayak sekarang misalnya di apps aku sendiri Ultra Voucher yang lagi kita kembangin adalah ketika kita mau cari nearby gitu, itu tuh udah harus di combine sama teknologi kita, dan segala macam. Jadi kalian tahu bahwa kalau lagi main ke Kokas udah dikasih tahu nih ada pilihan brandnya ada apa aja. Itu salah satu pemanfaatan AI juga di sisi kita. Langsung muncul ya. Langsung muncul. Belanja gitu. Dan langsung kasih tahu, guys ini yang ini 40% loh diskonnya yang paling tinggi ini gitu. Jadi nah, ini nih yang bikin kita jadi kayak Satani Rojim ya sebenarnya ya, marketer ini ya sebenarnya. Tugasnya kan gimana bikin orang akhirnya spending bener. Spending, tapi juga mereka dalam satu waktu juga earning gitu ya. Earning itu kan orang nggak ada yang suka yang namanya rugi, nggak ada yang mau nggak cuan gitu ya. Konsepnya ini kan kamu cuannya double loh. Jadi nggak ada kesulitan dong di bisnis ini sebenarnya. Enggak lah, dibilang nggak ada kesulitan. Kita cukup dari aku di company itu udah dari 2018, jadi sekarang udah masuk ke 7 tahun di sini. Happy ya. Oke. Benar-benar yang itu masa demi masa itu benar-benar punya challenge tersendiri. Apalagi kemarin ada COVID yang lumayan parah. Aduh, 2020 semua, ya 2020 sampai 2022 kali ya, saking udah melewati beberapa dekade, beberapa tahun itu lumayan challenging buat kita. Tapi in other hand sebetulnya itu jadi peluang buat kita. Kalau kata bos aku, Pak, saya kutip kata-katanya gitu. Ya silakan Pak, nanti akan ada di sini ya Pak. Kalau orang lain kesulitan, kita akan bisa melihat satu peluang. Oke. Semakin orang lain sulit nih, semakin banyak peluang. Wow. Itu gitu. Jadi dulu bayangin gak sih, dulu aku punya banyak banget offline brand, mereka tutup semua loh. Kan mall nggak dibuka kan waktu itu. Iya banget lagi. Tapi transaksi kita 2020 sampai 2022 itu naiknya luar biasa. Karena kita melihat peluang, shifting ke online. Jadi voucher-voucher yang online platform basis kayak Grab, Traveloka, Gojek dan sebagainya tuh naik pesat banget gitu. Orang kan pada di rumah semua ya, orang nggak ada yang mau, nggak ada yang berani ke mall, orang nggak ada yang berani. Tapi orang berani redeem terus, datang gitu. Redemption jalan terus, jadi itu satu unique point kita di tengah-tengah pandemi justru. Langsung ya naik ya, titik klimaksnya itu langsung roket gitu. Dan kita TBK juga di zaman pandemi. Congratulations, aku sebentar lagi aku cek ya, aku beli nih, beli sahamnya gitu, iya. Wow. Berarti dari sekian banyak potensi-potensi untuk berkembang, kamu tuh udah mulai starting bahkan di zaman orang udah lagi duduk-duduknya kayak nggak tahu mau ngapain hidup gua gitu ya. Setiap kesulitan selalu ada peluang. Betul. Setiap peluang selalu ada pemanfaatan. Dan selalu ada tantangan sebetulnya. Ada tantangan, oke. And some way gitu ya. Berarti kan sebenarnya tujuan orang untuk pakai ini adalah gimana caranya bikin orang konsumtif. Nggak bisa kita pungkirin. Ada nggak sih spesifik yang bisa kamu spill? Yang pakai voucher ini adalah orang-orang konsumtif. Oke, baik again gini. Jadi di bisnis kita ngejalanin dua sisi mata uang sebetulnya. B2B dan B2C. B2B dan B2C. Okay. Jadi untuk B2C, framingnya kita adalah tentang voucher digital. Pakai voucher digital, kalian akan lebih hemat dan praktis. Experience dan impact secara direct dalam hal quantity ya. Betul. Dan ini orang-orang ini nih, yang end user ini, yang B2C ini yang kita bikin untuk ayo dong belanja, konsumtif dong lu nih ada diskon nih 40% gitu. Sayang loh. Sayang. Kalau B2B justru sebaliknya, yang spend budgetnya itu si B2B-nya loh. Yang ngasih rewards, yang ngasih loyalty points itu B2B-nya. Berarti sebenarnya sumber uangnya dari si B2B gitu ya. B2C sebetulnya. Gitu, jadi dua-duanya ini akan bergerak berbarengan gitu. Makanya aku selalu posting di IGS nih, ayo beli voucher es krim dong. Ini gara-gara story lu gue jadi belanja kan gitu. 40% atau kadang-kadang gini,
kita itu manfaatin yang namanya white label sebetulnya. White Oke. label untuk corporate kita. Aha. Jadi even customernya mereka nggak tahu sebetulnya ketika mereka tukar poin, mereka sedang bertransaksi ke kami sebetulnya. Tukar poinnya, misalnya kamu punya poin BCA Aha. atau poin bank apa, Oh, yes. atau punya miles gitu. Aha. So, itu bisa ditukar. Kalau pakai Telkomsel ada Telkomsel poin tuh. I Itu see. sebetulnya kita happy. Justru kalau teman-teman semakin sering nukerin poin, kita akan semakin happy. Kan itu lagi ngambil inventory kami. Kadang-kadang tapi enggak semua knowledge tentang informasi redeem ini tuh nyampe di end, Clear gitu end ya. user. Ha-ha. Mereka bahkan nggak tahu, mungkin banyak yang kekumpul poinnya. Kalau gue secara personal ya, Nak, poin lo udah segini, yang bisa gue redeem tuh kalau gue melakukan aktivitas tadi beli voucher digital. Tapi kalau misalnya gue bingung kayak ini buat apaan sih nih gue poin sebanyak ini tuh, harusnya menurut Ratna harus diapain tuh? Gini, ini pertama yang jadi salah satu tantangan sebetulnya buat corporate sama buat kita. Gimana caranya kita harus bikin satu yang benar-benar seamless buat mereka, yang karena gini, user-usernya si entah itu bank atau telkom itu kan nggak semuanya gen kayak kita nih yang memang Suka cuan gitu ya. scrolling Iya, kan iya, ada iya. juga yang bapak ibu kita yang udah senior tapi duitnya nggak berseri gitu Iya kan. lagi bener. Duitnya nggak berseri. Nah ini yang harus kita personalize lagi gitu. Dan jadinya gini, corporate ini nggak kita akan selalu suggest untuk jangan samain rewards buat yang gen A sama gen B, gen C, gen D, itu jangan disamain gitu. Itu harus dipersonalisasi. Itu yang harus kita ini. Kalau tadi Kak Winda sempat sebut bahwa kita udah harus digital semua, voucher fisik bla 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 gitu. Sebenarnya itu benar gitu. Itu one thing yang benar. Tapi kita di company ini kita bikin gimana caranya biar generasi yang udah senior ini, Yang punya banyak uang itu. yang punya banyak uang ini juga tetap bisa nikmatin cara ini gitu. Tapi kita tetap bisa ngasih kayak apa namanya analitik datanya, karena kita sebetulnya punya juga satu voucher fisik yang itu sebenarnya ketika voucher fisik itu di scan itu digital sebenarnya. I see, oke. Dan ketika vouchernya hilang, robek dan segala macam itu bisa dinonaktifin. Jadi kita udah ngejawab yang kayak gitu-gitu tuh. Ketakutan akan Ketakutan rusaknya itu. voucher-voucher konvensional itu udah kejawab lah ya tantangan Bener. itu ya. Jadi ketika kita jadi awalnya kan kita konvensional fisik dulu, habis itu udah masanya udah habis lah fisik, kita switch ke digital. Tapi ketika kita nge-push semua harus pakai digital, itu nggak semudah itu loh ternyata. Serius? Nggak semudah Siapa yang paling sulit absorb new way to enjoy the rewards gitu? Tidak di B2B corporate B2B yang end usernya adalah generasi senior. Di mana itu adalah sumber mata Sumber uang mereka. mata uangnya mereka. Gimana caranya? Maaf, generasi Bapak Ibu X mungkin gitu ya, X ya ngomongnya ya. Mereka lebih suka dikasih rewards apa? Nah kan mereka udah nggak butuh apa-apa. Mereka nggak butuh afirmasi, mereka nggak butuh gift, mereka nggak butuh apa-apa di dunia ini. Apa yang bikin mereka senang ya? Oh butuh. Enggak ya, mereka tetap butuh. Mereka tetap butuh. Dan mereka happy, mereka enjoy untuk ya walaupun kita harus siap sedia nih untuk customer service kita harus sabar menjelaskan step by stepnya kayak gimana. Gitu. Jadi even kayak ketemu corporate client itu kayak nggak usah customer aku susah kalau yang pakai digital gitu. Kita akan coba jelasin ini lo manfaatnya, benefitnya ini. Tapi ketika mentok kita kan keluarin nih, kita juga punya si voucher fisik gitu. Means voucher fisik ini sebetulnya bisa langsung dipakai juga di brand-brandnya, tapi secara benefitnya nggak kayak yang voucher digital ya gitu. Itu artinya kita kan manfaatin peluang gitu. Banget. Kita nggak nutup, kita benar-benar nggak maksain ketika memang marketnya belum pindah 100% semua ke digital. Dan memang nggak bisa, nggak apa-apa, tapi kita akan memberikan cara terbaik untuk tetap konsumtif. Tetap konsumtif. Berarti tetap suka ya generasi-generasi terdahulu kita ini. Dan even gini, orang kalau dikasih gift mungkin gini, kalau ketika orang dapat gift itu ada rasa lebih kayak kalau dapat sesuatu yang bisa dipegang, yang bisa dimasukin dompet, yang bisa difoto terus mau bikin di Instagram story, pamer. Iya, itu kayak ada nilai somethingnya, itu yang nggak bisa kita hilangin kan. Psychological things itu tetap nggak berubah ya. Sebenarnya itu kan basic motivasinya dari extrinsic motivation ya. Kayak melakukan sesuatu karena ada trigger dari teman-teman tadi yang ini gitu kan. Jadinya melakukan sesuatu nih gitu. Berarti sebenarnya semua orang itu butuh apresiasi. Benar. Apresiasi dalam bentuk apa? Itu yang kamu sesuaikan. Benar. Ini
ini ibaratnya kalau bahasa marketing ini kan masalah preferensi konsumen. Kalau ini love language-nya gift tadi itu kebayar ya. Multi generation. Betul. Mau itu dia sukses besar, mau itu dia progresnya ini berprogres lah, itu harus kita appreciate loh. Dan apresiasi itu kan nggak melulu dalam bentuk yang besar-besar. Kayak good job, nice job hari ini gitu, kayak kita beliin dia kopi atau something. Itu kan sesuatu yang harus kita bangun dulu nggak sih gitu, dan kita dulu jadi role modelnya. Bener. Gitu. Dan itu benar-benar ada waktu itu aku baca satu jurnal. Ini benar-benar nunjukin gimana tim yang diapresiasi itu produktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingin sama tim yang ya udah